Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat kita bisa terus belajar, bisa terus memperbaiki diri, dan bisa terus untuk beramal saleh. Anak-anak sekalian, anak-anak SMKI Al-I'tisam kelas 10 ya. Insyaallah kita akan mempelajari akhlak. Dan akhlak ini adalah sangat penting bagi kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan bagi kita untuk kemuliaan akhlak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap muslim dia harus menjadikan Rasul sebagai suri tauladan dan juga dijadikan sebagai rujukan di dalam segala halnya, termasuk di dalam akhlak. Baik anak-anak sekalian, insyaallah pada pertemuan yang dan kali ini kita akan memulai dengan akhlak yang paling utama yang harus pertama kali kita fahami dan harus senantiasa kita ingat di dalam segala macam aktivitas kita, yaitu niat dan ikhlas ya. Niat dan ikhlas. Apa niat dan apa ikhlas ya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Dalam surah Al-Bayyinah ya. Mungkin insyaallah antum semua sudah hafal surat ini. Artinya adalah dan tidaklah mereka ini kalau ayat ini sebenarnya adalah untuk ahlul kitab, akan tapi dalam sisi pelajarannya untuk kita semua. Tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan din ini ya, mengikhlaskan al-Islam, yaitu ad-din di sini adalah al-ibadah, liya'budullaha, yang mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah ini luas. Apa saja begitu. Bisa berupa perkataan, bisa berupa perbuatan, bisa tampak, bisa juga tidak tampak. Nah, kita mungkin pernah mendengar definisi daripada ibadah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Ya. Selama ibadah itu adalah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu adalah ibadah yang ikhlas. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas di dalam al-ibadah. Di sini dicontohkan wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mendirikan salat, menunaikan zakat. Ini contoh saja. Nah, kalau ibadah yang luas ya tentu banyak. Bisa di masjid dari salat, zikir, tilawatul Quran dan sejenisnya, atau berupa ibadah maliyah, ibadah harta, sedekah, zakat ya,
memberi makan orang fakir, miskin, atau orang-orang yang membutuhkan, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk ikhlas ya, di dalam ibadah dan amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang, wa innama likulli imri'in, setiap orang itu akan mendapatkan manawa, apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, apabila seseorang hijrahnya untuk dunia yang akan dia dapatkan, yusibuha aw imra'atin, atau wanita yatazawwajuha yang akan dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajar ilaih, maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang dia niatkan tersebut. Jadi ini penting daripada niat ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan hijrah, karena hijrah ini adalah amalan yang utama. Ya, hijrah dari Makkah ke Madinah itu amalan yang utama, amalan yang luar biasa. Ya. Yang mungkin kita semua tidak bisa ya sampai kepada amalan tersebut karena sudah tidak ada hijrah. La hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Dalam artian hijrah dari Makkah ke Madinah. Namun hijrah dalam artian secara umum, secara global, yaitu kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Nah, ini hijrah secara global. Misalnya adalah dari mulai kita tidak paham, tidak mengerti, belum thalabul ilmi, menuju ke paham dan mengerti, yaitu dengan thalabul ilmi. Ini juga adalah hijrah. Dari yang tidak taat kepada Allah menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari bermaksiat kepada Allah menjadi tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga adalah bagian daripada hijrah. Nah, itu semua adalah tergantung daripada niat yang kita niatkan di dalam diri kita. Ya. Berikutnya adalah al-ikhlas. Apa pengertian al-ikhlas? Ikhlas adalah beramal hanya berharap cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan tidak berharap kepada yang lainnya. Kita misalnya adalah membaca Al-Quran, kita harus ikhlas lillah. Kita belajar saat ini harus ikhlas lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk yang lainnya. Atau ibadah-ibadah yang lainnya, atau amal soleh secara keseluruhan apapun begitu, hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ini daripada pengertian al-ikhlas. Berikutnya adalah keutamaan al-ikhlas. Apa sih keutamaan ikhlas? Mungkin di sini saya tidak akan menyampaikan keseluruhannya, akan tapi yang paling penting ya daripada keutamaan ikhlas ini. Pertama adalah ikhlas adalah syarat utama diterimanya amal. Seseorang apabila beramal, apabila ingin amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah amalnya itu hanya untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Ya, di sini ada dalil dari surah Al-Kahfi ayat 104. Allah Ta'ala berfirman, "Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya", yaitu orang-orang yang tersesat, ya. Tersesat di dalam kehidupan dunia. Tersesat apanya? Usahanya, sa'yuhum, amalnya, apa yang dia lakukan, ya, ibadahnya, seakan-akan dia itu melakukan sesuatu amal yang luar biasa. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka bahwa apa yang mereka lakukan itu terbaik. Akan tapi ternyata
mereka tidak mendapatkan apapun nanti di akhirat kelak. Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena tidak ikhlas, misalnya karena riya, karena ingin dipuji, karena ingin harta, karena ingin kedudukan, dan juga yang lainnya. Intinya kalau amalnya itu untuk dunia, maka dia tidak akan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalnya tidak diterima oleh Allah. Yang kedua, di antara keutamaan ikhlas adalah terhindar dari tipu daya iblis, syaitan, dan bala tentaranya. Iblis dahulu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala pernah bersumpah. Ya, lihat dalam surah Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Setelah iblis meminta kepada Allah untuk diabadikan kehidupannya sampai dengan hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diinginkan oleh iblis tersebut. Lalu iblis di depan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, wahai Rabbku, ini Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang telah engkau jadikan aku ini menjadi tersesat, sungguh aku akan menghiasi untuk mereka di muka bumi ini untuk anak cucu Adam, dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Aku akan jadikan mereka orang-orang yang jauh dari engkau ya Allah, tidak beribadah kepada engkau, tidak melakukan ketaatan, atau bahkan mungkin bermaksiat kepada engkau ya Allah. Kemudian kata iblis, illa, kecuali siapa yang tidak akan bisa digoda oleh syaitan, tidak akan terpedaya dengan tipu daya iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah, di antara mereka yang mukhlasin, itu orang-orang yang ikhlas. Masya Allah, ini adalah luar biasa keutamaan daripada al-ikhlas. Jadi kalau kita ingin kita menjadi orang yang terbebas daripada tipu daya syaitan, hendaklah kita menjadi orang yang ikhlas di dalam seluruh amal. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah mungkin untuk pertemuan pertama anak-anak sekalian, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, dan silahkan dicatat ya apa yang telah disampaikan dan diperhatikan, dan utamanya adalah diamalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.